Daerah Purworejo memang dikenal akan salah satu sajian kulinernya yang sudah sangat familiar, yaitu dawet ireng. Namun di wilayah Kaligesing yang masih dalam lingkup Kabupaten Purworejo, terdapat salah satu olahan jenis dawet yang tidak kalah uniknya dengan dawet ireng, yaitu dawet goreng. Sebelum membuat dawet goreng, aku membantu Ibu Warni, salah seorang pengrajin dawet goreng di sini, untuk mengambil air nira hasil sadapan dari bunga kelapa. Dalam olahan dawet, air nira merupakan salah satu komponen bahan yang seolah tidak bisa dihilangkan. Air hasil sadapan bunga muda pohon kelapa ini memang menjadi kunci dari cita rasa manis dari olahan kuliner ini. Dalam proses pembuatan dawet goreng, sebenarnya tidak jauh berbeda dalam tahapan membuat olahan dawet ireng maupun dawet Banjarnegara. Namun salah satu keunikan dari olahan ini pada prosesnya yang masih sangat tradisional. Selain itu, penggunaan bahan-bahan yang digunakan cukup sederhana. Tidak terkecuali bahan pewarna yang digunakan pada olahan agar menarik. Sebelum membuat adonan, Ibu Warni pun menyiapkan pewarna alami dari daun pandan untuk produk olahannya. Sementara Ibu Warni menyiapkan beberapa bahan utama, aku melanjutkan mengolah air nira menjadi larutan gula. Untuk dijadikan gula, air nira yang sudah disaring kemudian direbus hingga matang dan mengental karena berkurangnya kadar airnya. Namun untuk olahan dawet goreng, air nira ini ditambahkan gula aren yang sudah jadi agar cita rasa manis yang lebih pekat ketika tertinggal di lidah. Dalam olahan dawet goreng, salah satu komponen utama yang juga menjadi identitasnya adalah cendol. Bila pada olahan dawet ireng pada umumnya adonan cendol terbuat dari tepung sagu atau hasil pencampuran tepung beras dengan tepung tapioka, olahan dawet goreng buatan Ibu Warni menggunakan tepung aren sebagai bahan utama untuk Selanjutnya, setelah adonan cendol siap, adonan cendol dari tepung aren pun direbus hingga mendidih dan mengental. Di mana tepung aren memiliki karakter adonan yang padat dan kuat serta kenyal ketika dimasak atau direbus dengan air sebagai bahan adonan cendol. Selain itu, tepung aren pun banyak manfaat untuk dikonsumsi karena mengandung beberapa nutrisi serta zat gizi seperti kalori, protein, karbohidrat, zat besi, vitamin B1, dan juga vitamin C. Tak heran jika tepung aren seringkali menjadi sumber pangan alternatif yang baik pada saat musim paceklik beberapa daerah. Selanjutnya, untuk dijadikan cendol, adonan dawet yang sudah matang dan mengental langsung dicetak selagi masih panas dengan alat khusus hingga menjadi butiran-butiran jeli layaknya adonan mie yang biasa disebut cendol. Kemudian adonan cendol pun didinginkan dengan air matang dan ditiriskan untuk disimpan sebagai olahan dengan bahan lainnya. Keunikan olahan dawet goreng khas Kaligesing ini adalah sensasi rasanya yang berbeda bila dibandingkan dengan olahan dawet pada lazimnya. Bila pada olahan dawet disajikan serta dinikmati lengkap dengan bahan-bahan seperti santan dan gula merah, namun dawet goreng menggunakan beberapa bahan yang cukup variatif.
seperti sambal, tauge, dan tahu goreng sebagai bahan pelengkapnya. Bu, Ya, cendolnya udah jadi nih Bu. ya, Boleh nyoba nggak Bu? ya saya buatin. Oh iya Bu, boleh. Sajian resep olahan dawet goreng yang telah diwarisi oleh Bu Warni dari keluarganya ini tergolong cukup unik. Karena olahan dawet yang biasa disajikan sebagai minuman dimodifikasi menjadi sajian masakan atau makanan yang cukup mengenyangkan dan nikmat. Sensasi cita rasa olahan dawet goreng ini hampir mirip layaknya olahan asinan khas Jawa Barat yang segar, manis, gurih, dan cukup pedas. Tak heran bila olahan masakan khas Kaligesing ini banyak digemari.